Sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, Dokter Ali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dokter Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nizar, selamat Mhm. pagi pendengar RRI. Iya, Ya, Dok, sebelum bahas di hari ini, Dok, ya. ya, 2025 atau isu terakhir di tahun 2024 berkaitan dengan kesehatan dari kondisi anak-anak. Apakah ada informasi terbaru, Dok, yang perlu diperhatikan di diwaspadai masyarakat, Dok? ya. Kalau awal tahun baru ini sih, kalau Mhm, kita di rumah sakit ya mhm, sebagai dokter anak gitu, mhm, ini ada tren demam berdarah, mhm, ya. Kemudian infeksi parotitis atau gondongan itu juga banyak. mhm, Kemudian diare juga banyak. Dan penyakit infeksi di saluran pernapasan, pneumonia, mhm, kemudian TBC itu masih sering kita temukan di mhm, rumah sakit gitu mhm. ya. Oke, kalau di Jember sendiri, Dok, angka yang tinggi ini kasus penyakit apa, Dok, ya? Ya, secara rawat jalan itu Mhm, memang diare itu eh, selalu istilahnya ada ya. mhm, Keluhan diare itu sama infeksi saluran pernapasan itu mhm, biasanya mhm. peringkat satu atau peringkat dua sebagai kasus terbanyak di Hmm. praktek dokter maupun di puskesmas maupun di klinik. Ya, kalau di puskesmas atau di klinik itu punya grafik itu tahunannya biasanya yang paling banyak itu keluhannya adalah infeksi saluran pernapasan Mhm. atau diare gantian biasanya. Oke. Gitu. Ini angkanya sama-sama tinggi ya, Dok, Iya, ya? yang sering lah istilahnya. Oke, Gitu. baik. Baik, dokter, ngobrolin soal diare. Banyak orang yang sudah tahu istilah diare, dokter, ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, secara medis kondisi diare ini apa sih sebenarnya, Dok? Ya, jadi secara definisi itu diare adalah buang air besar Mhm. dengan perubahan konsistensi ya menjadi lebih cair, kemudian frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Lebih dari 3 kali Lebih sehari. dari 3 kali Hmm. sehari itu masuk kriteria diare gitu. Mhm. Nah, karena saking banyaknya kasus atau saking biasanya kadang-kadang dianggap biasa. Nah, Hmm. karena dianggap biasa kurang diberikan perhatian. Padahal angkanya itu kalau kita lihat di WHO itu Mhm. datanya itu sangat banyak sekali. Ini ya saya bukakan ya. Tadi saya ini ya. Penyakit diare merupakan penyebab kematian nomor 3 pada manusia gitu ya. Sampai bisa menyebabkan Iya, kematian, dokter, ya? sampai menyebabkan kematian. Kemudian untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun itu kasusnya sangat banyak. Bahkan ini WHO mencatat melaporkan 443.000 sekian anak usia di bawah 5 tahun itu meninggal karena diare. Hmm. Nah, memang sangat banyak angkanya. Kemudian juga diare ini menjadi penyebab kekurangan gizi yang terjadi Mhm. pada anak-anak. Karena Mhm. sering diare akhirnya nutrisinya atau gizinya tidak terpenuhi dengan baik. Mhm. Akhirnya gizi kurang atau gizi buruk. Mhm. Dan sebenarnya itu bisa dicegah dengan beberapa langkah yang mudah sehingga kita Mhm. perlu memberi perhatian di sini. Sesuatu yang mudah tapi kalau tidak dilakukan lupa kemudian menjadi sakit dan sakitnya itu bisa sampai menyebabkan gizi buruk, gizi Mhm. kurang, bahkan bisa komplikasi menyebabkan dehidrasi, shock kalau nggak bisa teratasi bisa sampai meninggal Mhm. dunia Mhm. gitu Mas Nisar. Oke, Mhm. ini mungkin terlihatannya remeh ya, Dok, ya. Ah, cuman Ya, sakit diare nanti sembuh-sembuh sendiri. Tapi ya, ternyata ketika tidak ditangani dengan benar, fatalnya bisa sampai meninggal dunia dan gizi buruk ya, dokter, ya. ya betul. Oke, dokter, apakah ada batas toleransi, Dok, ya, ketika anak dengan kondisi diare ini masih dirawat di rumah atau dalam kondisi atau situasi tertentu ini udah harus dirujuk ke rumah sakit ini? Ya, betul. Jadi kalau tadi kan definisi ya, yang Mhm. mudah kalau Mhm. untuk Bapak Ibu di rumah, Mhm. kok anaknya BAB atau buang air besar, Mhm. lebih cair dari biasanya, lebih dari 3 kali sehari itu masuk kriteria diare. Nah, Mhm. memang tidak harus rawat inap. Jadi, kapan dirawat inap? Kalau ada tanda-tanda dehidrasi namanya ya. Mhm. Nah, kalau secara penampakan klinisnya itu diare ada yang tanpa dehidrasi, ada yang ada disertai dehidrasi ringan, kemudian ada yang sampai dehidrasi yang berat. Nah, kalau yang dehidrasi yang berat itu wajib dirawat inap karena harus diterapi dengan cairan, diinfus gitu ya.
Kalau dehidrasi ringan sedang itu perlu dibawa, diperiksa, kemudian diupayakan pemberian cairan secara oral ya, maksudnya lewat mulut. Tapi kalau tidak bisa juga disarankan untuk dirawat inap untuk dipasang infus gitu ya. Tapi kalau yang tanpa dehidrasi itu bisa diupayakan di rumah, diobati dengan pengobatan dari tenaga medis gitu, Mas Nizar dan pendengar sekalian. Iya, dokter, ini kalau kita lihat kondisi mungkin seperti yang saya bahas di awal tadi bahwa imunitas orang tuh beda-beda, dokter ya. Ya. Kalau orang dewasa mungkin dia masih mau dalam artian minum, kemudian makan, memilah dan memilih makanan, dan kadang anak kecil ini ketika dia kondisinya sakit itu cenderung rewel, dokter. Ya. Nah, ini orang tua kadang bingung nih, ini kondisi diare tapi rewel karena nggak mau makan dan lain sebagainya, itu harusnya gimana sih, dok? Nah, betul ya. Jadi memang tingkat kesulitannya kalau anak balita itu salah satunya adalah bagaimana anak itu bisa mendapatkan asupan yang cukup ya. Kalau dia itu sakit biasanya asupannya kurang. Nah, kalau gitu nanti malah memperburuk keadaan. Udah cairannya keluar banyak bersama diarenya, dia tidak mau makan atau tidak mau minum, maka itu nanti resiko menjadi kekurangan cairan atau dehidrasi gitu. Jadi memang harus ditelateni, memang kalau pas masih belum dehidrasi harus diupayakan makan minumnya tetap diberikan sesuai usianya. Kalau usianya memang masih minum ASI ya ASInya dilanjut. Kalau sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI maka tetap diberikan sesuai kemampuan anak tersebut. Jangan malah dipuasakan. Nah, karena kadang-kadang salah paham. Maksudnya salah paham itu ini kan diare, banyak keluar ngengek atau BAB cair. Nah, mending nggak dikasih makan atau minum, kan nanti nggak ada yang dikeluarkan, kan gitu. Nah, itu sesuatu pemikiran logika yang keliru. Nah, karena kalau justru keluar air bersama tinjanya cair, maka kita harus memberikan makanan dan minumannya untuk mengganti yang hilang. Jangan sampai nggak dikasih apa-apa. Harus tetap makan, tetap minum sesuai makanan untuk anak usianya tersebut. Justru Gitu. harus tetap ada asupan ya, Iya, dokter, ya? tetap asupan agar tidak mudah dehidrasi atau kekurangan cairan. Oke, Gitu. baik. Dok, apakah saya harus mengganti susu formula anak saya atau mengganti makanannya? Atau apakah ada makanan atau tambahan asupan makanan yang perlu saya list untuk si kecil yang sedang dalam kondisi diare, dokter? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya. Jadi untuk tadi kan prinsipnya kalau ada anak diare jangan dipuasakan. Kalau tidak ada sesuatu yang mewajibkan untuk puasa ya. Terus berarti kan harus tetap mendapat asupan. Nah, asupannya apa? Asupannya adalah sesuai usianya. Jadi yang minum ASI maka ASInya tetap dilanjutkan secara umum begitu. Yang minum kalau misalkan susu formula dia boleh tetap dilanjutkan. Tapi kalau dia kita curigai itu karena penyebabnya intoleransi laktosa, maka biasanya kita menyarankan untuk mengganti susu yang rendah laktosa atau tidak mengandung laktosa. Itu taunya gimana, dok, orang tua? Ya, biasanya kita dari petugasnya yang akan berarti tanya mengevaluasi dulu ya, secara dok, ya? klinis Oke. ya. Jadi perlu dikasih. Jadi kita perlu tahu ya ini Mas Nizar, pendengar sekalian, bahwa diare itu secara umum penyebabnya kita golongkan itu penyebabnya adalah infeksi dan penyebab yang non infeksi. Yang infeksi itu adalah yang paling banyak kalau anak-anak namanya rotavirus. Ya, penyebabnya virus namanya rotavirus. Kemudian ada penyebab bakteri. Misalnya ini golongannya disentri, kemudian salmonella, kemudian E. coli gitu ya. Nah, ini dapat dari mana? Biasanya dapat dari lingkungan. Yang tidak bersih, tangan yang tidak bersih, susu yang terkontaminasi lalat gitu ya. Ini yang infeksi. Nah, ada yang penyebabnya non infeksi. Misalnya intoleransi laktosa karena memang anaknya itu tidak bisa mencerna laktosa. Ada yang karena alergi, misalnya karena alergi susu sapi. Nah, Ada juga ya, dok, ada. ya? Atau namanya intoksikasi atau keracunan. Mungkin misalkan makan makanan tertentu yang terkontaminasi oleh bakteri Staphylococcus misalnya, dia menghasilkan toksin atau racun. Kan pernah kita dengar kan habis kondangan
mantenan atau apa, nah itu kemudian muntah bareng-bareng, mencret bareng-bareng, nah itu intoksikasi namanya, keracunan atau terinfeksi bakteri. Nah kalau yang tadi, apakah harus dihindari? Kalau penyebabnya adalah infeksi, sebenarnya tidak ada masalah dia. Makanan itu boleh. Tapi kalau penyebabnya memang itu intoleransi, memang dia tidak bisa mencerna, ya sebaiknya dihindari susu yang mengandung laktosa. Atau kalau yang dia penyebabnya alergi, misalnya alergi susu sapi, maka perlu dihindari mengkonsumsi susu sapi. Nah itu kita nanti biasanya menelaah, menganalisis, menanya, tanya jawab, kemudian memeriksa, kalau perlu sampai di lab gitu. Nah tapi secara umum tetap nutrisi tetap boleh diberikan, jangan sampai tidak diberikan gitu. Kalau yang rotavirus, nah itu juga yang paling banyak pada anak-anak biasanya adalah dia awalnya muntah-muntah dulu, kemudian 1-2 hari muntahnya reda, ganti diarenya. Nah itu biasanya ciri-ciri yang karena rotavirus. Nah itu kita juga. Apakah ini sama dengan muntah ber, dok, yang dimaksud? Ya, ada istilahnya kalau awam itu kan karena gejalanya muntah dulu, kemudian berak-berak, nah makanya dibuatkan singkatan muntaber. Nah, kalau pada anak-anak itu memang gejalanya biasanya yang seperti itu karena rotavirus. Nah, tapi ini sebenarnya sama-sama diare, dok ya? Diare, ya diare. Jadi memang kita harus teliti mencari penyebabnya ini ke arah mana. Kalau tadi ditanya juga makanan apa, nah ini yang sering juga. Ini kalau biasanya anak-anak yang sudah agak besar, anak SD, anak SMP itu sudah mulai ngerti ya, sudah makan pedes. Nah biasanya itu kita pasiennya kita rawat, kenapa ini dek, habis makan makanan X yang pedas level sekian, nah gitu itu bisa menyebabkan diare juga. Biasanya untuk anak-anak mau menyiapkan ASI, mohon maaf, mau menyusui ya harus cuci tangan dulu. Nyun sewu, payudara dan putingnya juga harus dibersihkan. Kalau misalnya anaknya minum susu formula, maka menyiapkannya, botolnya, tutupnya, kemudian susunya harus disimpan di tempat yang baik. Nah, yang kadang-kadang terjadi itu kan itu susunya digeletakkan aja sembarangan, kemudian dotnya terbuka, nah, kemudian ada laler nemplek di situ, nah, bisa itu jadi. Atau debu dan sebagainya juga bisa aja, dok, betul. ya. Oke. Atau yang sering juga itu dikasih, mohon maaf itu istilahnya kalau bahasa Jawanya empeng ya. Ini rekom nggak sih, dok? Enggak. Itu nggak rekom ya? Sering itu kita dapatkan anak-anak dikasih empeng, akhirnya jatuhlah empengnya di tempat yang kotor, atau ditaruh sembarangan, lalernya datang, nah itu juga nanti dimut oleh bayinya, itu bisa jadi rute penyebaran bakteri maupun virusnya gitu. Sebaiknya jangan dikasih empeng gitu ya. Baik, dokter, ini berkaitan dengan menyusui, tadi sempat disinggung ya, ada pertanyaan juga. Dokter, selamat siang, saya ini sedang kondisi menyusui. Apakah sesuatu yang saya makan ini bisa berpengaruh dan menjadi penyebab si kecil terkena diare, dokter? Ya, baik, itu juga pertanyaan yang sering kita terima ya. Jadi dok, saya makan ini nanti diare enggak gitu ya. Jadi secara umum kalau ASI itu memang nutrisi saripati yang dimakan oleh ibu ya. Nah, tapi rasanya enggak ikut biasanya ya. Kalau makan pedas, asinya jadi pedas gitu ya. Enggak, tetap asinya tetap rasa ASI gitu ya. Enggak usah khawatir. Hanya kalau ibunya makan pedas terus diare, nah diarenya itu terus nyun sewu, misalkan habis cebok bolak-balik ke kamar mandi, terus setelah itu menyiapkan asinya tidak cuci tangan, nah itu terus jadi penularan. Ini agak horor juga ya. Nggak cuci tangan atau cuci tangan kurang bersih, cuci tangan nggak pakai sabun misalnya, nah itu ya itu bisa. Jadi nggak ada rasa ASI, rasa pedas itu nggak ada ya. Tapi kalau nutrisinya mengandung protein yang dimakan ibunya ya ya. Oke, baik. Jadi berarti ketika menyusui, dok, ini orang tua juga harus pilih-pilih makanan, dokter ya? Ya, idealnya kan memang makanan ibu menyusui itu harus bergizi, bersih, aman gitu ya. Tidak masalah makannya variasi ya, mau makan telur, ikan, ayam, daging, sayur, buah diperbolehkan, asal tetap itu bersih dan aman gitu ya. Katanya kita pernah mendengar kalau warna dan tekstur tinja ini satu indikasi penyakit tertentu. Apakah orang tua yang awam, dokter, ini bisa menganalisa ketika mungkin tinjanya berwarna hitam atau berwarna kuning atau mungkin encer atau terlalu keras, ini ada indikasi penyakit tertentu, dokter? Ya, betul. Jadi memang tinja itu bisa menjadi petunjuk ya. Jadi secara umum tinja anak-anak
ataupun yang dewasa yang normal itu kan kuning kehijauan. Ya itu normal karena itu mengandung namanya bilirubin sama garam empedu, warnanya kuning kehijauan. Normal begitu. Nah, yang tidak normal bagaimana? Kalau diarenya misalnya ada darah, kemerahan gitu ya, ada darah. Berarti dia bisa karena ada pendarahan di saluran cernanya yang bagian bawah kalau merah banget. Ini berlaku untuk orang dewasa juga kan? Dewasa dan anak-anak ya. Kalau BAB-nya ada darahnya segar, berarti dia ada luka atau pendarahan di saluran cerna bawah. Cerna bawah itu mulai di usus besar, kemudian dekatnya anus, nah itu bisa kelihatan merah segar. Tapi kalau merahnya kehitaman, itu menunjukkan pendarahan di saluran cerna atas. Di esofagus atau kerongkongan, kemudian di lambung, kemudian di usus halus. Nah itu bisa nanti ke bawahnya diarenya ada campuran tinja berwarna agak coklat kehitaman. Nah gitu ya, secara umum begitu. Kalau yang perlu tanda-tanda bahaya itu kalau ada lendir, diarenya ada darah, itu tanda-tanda yang perlu segera diwaspadai untuk ditolong ke petugas kesehatan. Yang penting lagi adalah tanda-tanda dehidrasinya itu ada apa enggak. Nah ini Bapak Ibu yang punya anak itu harus lihat, kalau anaknya diare jangan diremehkan. Jadi tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan yang mudah dilihat itu salah satunya kalau dehidrasi ringan, mulutnya kering, matanya cekung, terus biasanya kalau dikasih minum lebih lahap. Nah, itu menunjukkan dia kekurangan cairan. Nah, dehidrasi yang ringan. Nah, kalau dehidrasi berat itu tadi ada matanya cekung, anaknya nangis tapi tidak keluar air mata, kencingnya lebih dari 6 jam mungkin tidak kencing. Nah, itu menunjukkan kekurangan cairan yang berat. Bahkan bisa sampai penurunan kesadaran. Anaknya ngantuk, lemes, letoy, dikasih minuman malah tidak mau. Kalau dehidrasi yang berat, yang itu yang wajib harus dibawa ke sarana kesehatan untuk diberikan rehidrasi secara intravena, istilahnya dipasang infus. Karena kalau sudah dehidrasi berat dia sudah letoy banget dan tidak akan mau dikasih minuman atau makanan, dia akan cenderung ngantuk dan penurunan kesadaran gitu. Oke. Dokter, ada pertanyaan berikutnya berkaitan dengan obat yang boleh direkomendasikan. Dokter, kita tahu di apotek itu dijual bebas seperti Oralit ya. Ini apakah termasuk obat atau bukan obat, dokter? Hanya pertolongan pertama agar tidak terjadi dehidrasi, dokter? Ya betul. Jadi kalau Oralit itu adalah cairan ya yang kita buat, ada serbuk Oralitnya, biasanya dijual sasetan gitu terpisah. Nah di dalamnya itu ada mengandung glukosa, sana mengandung beberapa elektrolit ya, natrium, kalium, klorida ya, termasuk obat. Tapi dia masih bisa dibeli secara bebas di apotek gitu ya. Jadi kalau memang ada tanda-tanda diare, perlu diberikan Oralit ini, cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Satu saset nanti dilarutkan dengan 200 cc air matang, diminumkan. Kalau dia belum dehidrasi, untuk mencegah dehidrasi. Tapi kalau sudah dia dehidrasi, untuk mengatasi dehidrasinya itu. Kalau yang ringan mungkin masih bisa dengan Oralit. Tapi kalau yang sudah berat tidak bisa. Anaknya biasanya tidak mau minum, harus lewat infus, cairan infus. Tadi gitu. Oralit ini boleh diberikan untuk anak usia berapa sampai berapa? Boleh. Mulai bayi boleh. Oh, mulai bayi boleh. Ya. Nah, kita biasanya ngasihnya sekitar 5-10 cc per kilogram berat badan. Nah, untuk ganti misalnya berat badannya 10 kilo, kita kasih 100 cc Oralit setiap anaknya diare untuk mengganti cairan yang hilang. Tapi kalau sudah dehidrasi, sebaiknya yang melakukan didampingi oleh petugas, karena nanti cairannya dibutuhkan hitungan yang lebih banyak. Tapi kalau dia belum dehidrasi, dibuatkan aja tidak apa-apa. Oralit 1 saset dilarutkan dengan 200 cc, tergantung kebutuhannya. Kalau anaknya 10 kilo tadi diminumkan 100 cc. Kalau anaknya 20 kilo diminumkan 200 cc. Setiap diare keluar langsung dibuatkan untuk mengganti yang hilang tadi, agar tidak dehidrasi. Nah itu. Baik, jadi boleh diberikan ya. Boleh, untuk bagus itu Oralit. memang ya. Namun perlu diwaspadai juga bahwa kondisi anak ini berbeda-beda. Ya, betul. Ada yang tadi dokter sampaikan bahwa
tidak bisa serta-merta dokter ya jumlahnya diberikan sebanyak Ya. mungkin, tapi anaknya kondisinya nggak memungkinkan gitu dokter ya. Ya, Oke. ada hitung-hitungannya, ada tahapannya gitu. Mhm. Apakah memang ada kemungkinan anak-anak ketika makan buah tertentu akan menyebabkan diare? Dan apakah boleh dokter anak di bawah 5 tahun makan durian? Wah. Iya, terima kasih, ini menarik ya, lagi musim durian ini ya. Yang doyan sekarang anak-anak juga doyan. Ya, secara umum anak kalau 0 sampai 6 bulan itu kan makanannya adalah ASI. Ya jangan dikasih buah berarti ya. Terus 6 sampai 12 bulan itu ASI ditambah makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASInya itu bertahap, mulai bubur halus, bubur kasar, nasi tim. Kemudian kalau sudah 12 bulan itu sebenarnya anak sudah boleh mengkonsumsi seperti makanan orang dewasa. Itu 12 bulan. 12 udah boleh bulan ya. secara umum loh ya. Tapi juga nanti dilihat kasus per kasus. Nah, jadi anak 1 tahun itu sudah boleh makan, ibunya makan nasi, anaknya makan nasi. Bapaknya makan telur, anaknya makan telur. Kalau orang tua yang makan durian? Ayam, sebenarnya dikenalkan. Kalau Oke. buah itu diperkenalkan. Juga makanan yang asam jangan ya. Jangan terlalu banyak. Misalnya jeruk yang kecut gitu ya jangan. Kalau mau mengenalkan jeruk, carilah jeruk yang manis mungkin ya. Kemudian buah, misalnya buah pepaya boleh, buah pisang boleh, melon yang manis boleh gitu. Kalau yang nanas misalnya agak panas gitu ya, dikenalkan aja sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau durian ya mau dikenalin boleh lah, tapi mungkin ya jangan satu biji ya, satu buah durian jangan. Ya mungkin sedikit rasanya aja dikenalkan. Oke. Nanti bisa dilanjut. Kemudian mungkin yang sering jadi disalahkan itu buah rambutan biasanya ya. Iya. Ini habis makan rambutan dok, terus diare. Habis berapa rambutannya bu? Ya 1 kilo 2 kilo ya, kebanyakan ya. Sebenarnya Oke. kalau rambutannya sebiji 2 biji mungkin ya Masih masih bisa boleh. ditoleransi oleh pencernaan anak. Jadi prinsipnya kita mengenalkan buah-buahan boleh gitu. Iya, tapi kalau secara spesifik dokter, apakah memang ada buah yang bisa menyebabkan diare dokter? Ya kalau terlalu banyak ya. Oke, Ya. berarti jumlahnya terlalu Ya, banyak ya. jumlahnya ya. Kadang kan kalau makan itu kan contohnya rambutan itu sekilo ya banyak, atau mangga yang sering jadi salah sasaran itu mangga. Habis makan mangga dok, mungkin mangganya kecut ya, tapi kalau mangganya manis bolehlah dicoba tetap. Jadi prinsipnya dikenalkan dalam jumlah yang wajar, oke, tidak masalah. Iya, tapi sebagian orang tua juga was-was dokter kalau mengenalkan durian ke anak-anak. Takutnya doyan. dokter. Iya, Kalau iya, doyan iya. ini yang orang tuanya Minta susah. ya, minta Iya. ya. Kalau lagi nggak musim dan harganya juga lagi mahal, waduh, orang tuanya yang susah nih ya. Ya, kita pun kalaupun yang dewasa kalau makan durian terus kebanyakan gitu ya kembung biasanya, kembung terus bisa diare. Tapi itu hati-hati aja. Iya. Berarti prinsipnya sebenarnya adalah apapun yang berlebihan itu Ya. bisa menyebabkan penyakit ya dokter ya. Iya, betul. Tapi Bahkan sampai dewasa seperti sekarang ini pun ya masih bisa Iya, terserang penyakit bisa. ya. Dokter tadi sudah banyak dijelaskan ya berkaitan dengan penyebab, kemudian juga bagaimana antisipasi orang tua. Ada sebagian orang ketika kondisi tubuhnya kecapean, dokter mungkin habis safar, habis perjalanan seperti itu, kadang itu kalau kondisinya capek itu diare dan anaknya juga diare. Apakah memang faktor ini juga bisa menjadi penyebab diare, dokter? Ya, ya perjalanan, kecapean atau sistem imun turun juga bisa. Ya. Ada spesifik namanya traveler diare itu ya. Nah, jadi kalau ada bepergian itu kadang-kadang kita, mohon maaf, tangannya mungkin megang-megang apa kalau di alat-alat transportasi kan yang bisa dipegangi orang lain yang di situ mungkin ada kontaminasi, nah itu bisa menyebabkan paparan bakteri E. coli, itu juga bisa. Namanya traveler diare. Kadang kalau kita lagi berkunjung kemana karena mungkin nggak ada makan, akhirnya makan di tempat yang mungkin bisa saja kurang bersih, kurang higienis, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Fisiknya sendiri juga bisa fisiknya lagi tidak fit, nah itu juga bisa. Biasanya sih karena makanan atau minuman yang dikonsumsi dan higienis dan sanitasi yang dimana kita membeli atau mendapatkan makanan atau minuman itu, Mas Nizar. Jadi memang bisa kita cegah kalau kita bepergian, sebaiknya membawa bekal sendiri mungkin yang lebih terjamin. Kemudian kalau kita mau pegang-pegang makan padahal kita nggak ada
air untuk cuci tangan mungkin bisa disiasati dengan membawa hand sanitizer. Betul, Itu juga ya. menjaga agar kita tidak terpapar dengan kuman atau bakteri yang ada di alat transportasi yang kita gunakan. Kemudian kalau mau cari makan di tempat yang baru, usahakan cari yang lihat penjualnya, kemudian tempat makannya itu lebih diperhatikan, jangan sembarangan gitu. Berarti sebenarnya penyebab utamanya bukan dari kondisi tubuh yang capek ya dokter ya, tapi dari interaksi kita selama di perjalanan itu ya. Betul, ya. Itu yang bisa menyebabkan salah satu diare dokter ya. Betul. Benarkah makanan dari ibu menyusui akan berpengaruh langsung kepada reaksi diare pada anak? Misalnya ibunya makan pedas, maka asinya juga akan pedas. Dan anak juga otomatis akan diare dokter. Ya, tadi sempat kita singgung ya, memang makanan ibu itu akan diolah di saluran pencernaan ibu, kemudian akan diserap oleh ibunya menjadi nutrisi. Kemudian tubuh akan membentuk air susu ibu, itu lokasinya sih jauh dari tempat pencernaan ya, di payudara ibu. Nah, di situ dia membutuhkan nutrisi itu untuk dibuat air susu ibu itu. Namun rasanya itu tidak ikut ya. Ya, yang tadi pedes, rasa kecap, rasa apa gitu, rasa sate gitu. Iya, rasa durian pun nggak bisa ya dokter ya. Asinya tetap asi, hanya memang komponen-komponennya itu kan dibuat dari itu ya, butuh protein, butuh karbohidrat, butuh lemak itu untuk menyusun air susu ibu. Dan nggak khawatir, nggak ada rasa air susu ibu yang pedes, nggak ada. Apalagi rasa vanila dokter ya. Nggak ada. Tetap rasanya tetap rasa air susu ibu. Berarti yang terdampak hanya ibunya dokter ibunya. ya. Misalnya dia makan pedas, ya berarti yang diare ibunya aja. Ibunya yang diare. Nah, nanti kalau ibunya kurang bersih gara-gara sering diare, tangannya mungkin mohon maaf sering cebok, kemudian tidak cuci dengan baik, bisa nulari ke anaknya itu. Jadi itu penyebabnya bukan gara-gara asinya berubah jadi pedas gitu dokter ya? Ya. Dokter, ada pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan kondisi. Selamat pagi dokter, saya terdiagnosis berpotensi kanker payudara. Dan sekarang saya sedang hamil. Apakah nanti ketika saya melahirkan anak saya boleh memberikan ASI di payudara yang terdiagnosa kanker tersebut dokter? Baik, ini calon ibu ya, masih hamil, kemudian dideteksi ada dicurigai kanker payudara ya. Nah, ini mungkin perlu dipastikan dulu betul tidaknya kanker payudara. Kalau memang yakin ya, jadi kanker itu kan istilahnya bahasa yang masih umum ya. Nah, nanti itu di dunia medis dia akan dilihat apakah itu yang jinak ataukah yang ganas istilahnya. Kalau yang jinak itu biasanya lebih terlokalisir. Kalau yang ganas biasanya kecenderungan untuk meluas dengan cepat, baik itu di sekitar payudara maupun di luar payudara itu juga bisa. Sehingga sebaiknya ibu yang hamil ini dipastikan dulu jenis benjolannya itu apa. Kalau yang jinak ya, misalnya hanya ada benjolan lemak atau lipom gitu, aman masih ya, bisa menyusui dengan itu masih boleh menyusui ya. Tapi sebaiknya diambil, maksudnya diambil itu mumpung masih kecil masih jinak ya. Tapi kalau yang tipenya ganas atau kanker yang namanya karsinoma mama, nah itu sebaiknya payudara yang sedang terkena itu jangan dipakai untuk bukan dipakai ya. Jangan untuk menyusui ya. Tapi itu tetap produksi ASI ya dokter ya? Bisa jadi produksi, tapi bisa jadi kalau memang itu yang karsinoma biasanya enggak ya. Agak sulit. Oleh karena itu daripada khawatir, mungkin ibu yang bertanya ini sebaiknya memastikan dulu jenis benjolannya itu ke arah yang jinak atau ke arah yang ganas atau yang karsinoma mama itu. Sebaiknya kalau memang hanya satu yang dicurigai, mungkin gunakan yang tidak terindikasi adanya kanker itu lebih aman buat bayi juga gitu. Walaupun kankernya tidak nular sih, kanker itu tidak menular, tapi ada potensi genetik itu ada. Ketika tetap disusukan dengan? Enggak, maksudnya kalau ibunya kena kanker, potensi genetik ke anak itu ada, walaupun tidak selalu anaknya itu kena kanker juga. Tapi sebaiknya kalau itu memang yakin itu sudah positif ada kankernya, sebaiknya tidak disusukan ke bayinya. Gitu. Dokter. Nah, ketika satu payudara ini yang berpotensi kena kanker tadi dokter masih mengeluarkan ASI, ini berarti dipumping aja dokter ya? Aja. Kemudian dibuang aja asinya?
dari Oke. yang payudara yang sebelahnya yang normal aja, enggak apa-apa. Oke, baik. Pak dokter ya. Mhm. Kalau istri itu mengalami kanker itu ya, itu Pak apa bisa disentuh oleh sang suami itu Pak dokter? Apa imbasnya pada suami apa sangat parah Pak dokter? Dan bagaimana cara merawatnya biar bersih total, tidak ada virus-virus yang berjangkit di dalam tubuh si ibu itu, biar tidak ketularan pada bayinya, balitanya itu. Mohon Baik. penjelasannya lebih jelas Pak dokter. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Singkat, Pak. dokter ya, ini terima sudah. kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi sempat kita bahas. Jadi apakah bisa disentuh? Ini agak bingung saya, disentuh itu payudaranya atau apanya? Atau tempat mungkin titik kankernya itu dokter. Oh ya, kalau memang ada ya untuk dibersihkan, mandi biasa boleh pakai Nggak masalah sabun ya. ya. Tapi kalau misalkan agak keras, agak trauma itu sebaiknya jangan ya. Terus pesannya mungkin untuk yang kena kanker setelah dipastikan itu ikuti saran dari dokter yang merawat ya. Kalau memang itu kanker payudara, biasanya kalau masih tingkatannya dini itu masih bisa dioperasi. Istilahnya dokternya masih bisa mengoperasi. Kalau sudah agak luas biasanya operasi, tapi juga mohon maaf kadang juga disarankan untuk diambil payudaranya. Jadi bukan hanya kankernya saja tapi juga payudaranya. Kalau sudah melebar bahkan nyun sewu sampai otot di sekitar payudara juga ikut diangkat. Nah, itu tergantung seberapa luas kanker itu. Dan Bapak mungkin bisa konsultasi ke dokter khusus ya bedah onkologi. Kalau yang untuk masalah kanker payudara. Tapi kalau kankernya di leher rahim, nah nanti lain lagi karena nanti dengan dokter spesialis kandungan yang khusus menangani kanker rahim. Itu Pak mungkin jawaban saya. Terima kasih atas Oke. pertanyaannya. Baik, Oke. matur nuwun dokter. Mungkin terakhir sebagai closing statement dokter ya, khususnya bagi pada orang tua. Kemudian juga masih banyak mitos Ya. kesehatan yang berkembang utamanya di desa-desa dokter Oke. seperti itu. Apa yang bisa ditekankan berkaitan dengan kondisi diare ini pada anak? 1. Diare jangan dianggap remeh. 2. Kenali tanda kekurangan cairan. Kalau memang tadi ada cekung matanya, anaknya kering, kemudian pipisnya makin jarang, sebaiknya dibawa ke petugas kesehatan agar tidak sampai timbul komplikasi yang berat. Yang ketiga, pencegahan diare ini sebenarnya mudah. 1. Biasakan cuci tangan dengan air bersih, terutama air mengalir. Kalau lebih bagus lagi dengan menggunakan air sabun. Kemudian setelah selesai sabun dibersihkan kembali. Kemudian untuk bayi 0 sampai 6 bulan sebaiknya menggunakan ASI eksklusif. Itu nanti selain nutrisinya terpenuhi, daya tahannya bagus, itu juga bisa untuk pencegahan diare. Karena kadang-kadang kalau dikasih susu formula malah ada yang alergi, intoleransi dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya diutamakan minum ASI. Kemudian jaga kebersihan. Kalau ada kemampuan, monggo nanti ditambahi vaksin ya, vaksin rotavirus namanya. Itu memang kalau pada anak-anak diare paling banyak disebabkan oleh rotavirus. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kebersihan, menjaga pola makan sehingga anak-anak tetap sehat, terhindar dari diare begitu.